Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anak kelas 11 Elin, SMK 2 Garut. Nah, untuk pertemuan pada hari ini meneruskan tugas kemarin. Nah, kalau Bapak lihat tugasnya ada yang sebagian masuk, ada juga yang belum. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa yang sudah mengumpulkan, juga ada yang belum ya. Nah, kemudian anak-anakku juga sebenarnya gini, setelah Bapak lihat dan analisis, mungkin ada dari kalian yang ibaratnya meminta tolong ke teman kalian yang sudah. Nah, namun minta tolongnya dalam tanda kutip itu tidak dilaksanakan dengan baik gitu loh. Jadi harusnya masing-masing dari kalian tuh membuat sendiri tugasnya. Mungkin laptopnya minjam ya nggak masalah, yang penting mengerjakan sendiri gitu. Jangan cuma minta tolong untuk diganti namanya saja. Karena apa? Kalaupun kalian sudah mengirimkan tugas di Classroom, Bapak bisa tahu mana yang memang sudah dan mana yang belum. Karena apa? Karena Bapak tinggal melihat saja di kelas di Tinkercad. Nah, misalkan di sini. Nah, misalkan Bapak lihat punya Cihan misalkan ya. Nah, Bapak bisa melihat tugas kalian, apakah memang dikerjakan atau tidak. Karena di sini kelihatan nih. Oh. Nah, kalau Jihan mungkin di sini Bapak lihat bahwa Jihan memang mengerjakan karena tugasnya ya yang dikirim ke Classroom sama dengan yang ada di akun Tinkercad gitu ya. Nah, tuh. Kalau mungkin disimulasikan lebih bagus gitu ya. Kalau misalkan jalan bagus. Jadi jangan sampai kalian itu meminta tolong ke teman kalian. Cuma minta tolong ganti namanya aja gitu kan. Mentang-mentang Bapak cuma mensyaratkan nama di sirkuit itu, tapi jangan sampai kalian cuma mengganti namanya aja. Coba buat sendiri gitu. Karena usahakan walaupun misalkan tidak ada laptop, usahakan dengan semaksimal mungkin lah diusahakan. Mungkin bisa ke warnet ya, untuk nggak akan lama sebenarnya mengerjakan ini, cuma 30 menit karena kan sudah ada panduannya. Kalian tinggal buka YouTube, tonton video Bapak, kemudian kalian kerjakan di tab yang berbeda. Misalkan ini YouTube, misalkan ini Tinkercad-nya, terus ini YouTube. Kalian tinggal buka aja, kemudian dikerjakan di tab yang berbeda itu kan. Tinggal gini kan bisa gitu ya, sambil nonton sambil mengerjakan. Jadi untuk kedepannya, bagi yang di akun Tinkercad-nya tidak ada project-nya ya, ini nanti Jihan ganti namanya misalkan materi 2 gitu ya, biar Bapak mudah menilainya. Materi 2 misal. Nah, kalau Bapak lihat di sini sudah ada gitu ya, baru Bapak nanti akan nilai. Jadi jangan hanya di sini mengumpulkan aja di sini ya, tapi di akun Tinkercad-nya sendiri tidak ada. Nah, jadi itu nanti Bapak malah menilai kalian yang tidak-tidak gitu kan ya. Apakah dia memang mengerjakan atau hanya minta tolong untuk mengganti namanya. Jadi sudah tidak bisa dibohongi lah kalau Bapak udah tahu trik-triknya lah ya. Jadi silakan buat sendiri, pakai akun kalian sendiri ya. Loginnya pakai akun kalian sendiri. Jadi biar Bapak bisa mantau langsung pekerjaan kalian kayak gimana. Nah, kemudian
untuk sekarang di materi hari ini, Bapak akan meneruskan materi dari kemarin. Materi pertama itu tentang pengenalan Arduino. Kemudian materi kedua kita belajar memprogram dan mencoba sebuah komponen yang dinamakan dengan LED. Nah, di pertemuan hari ini, Bapak akan mendalami mengenai komponen-komponen yang tersedia di Tinkercad ini. Nah, jadi supaya kita tahu gitu ya, bahwa di Arduino itu, nah Arduino ini ya, kan sudah dijelaskan di awal bahwa dia punya pin digital dan pin analog. Kemudian dia bisa menjadi input dan bisa menjadi output. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara ini, manakah komponen-komponen yang dijadikan sebagai input dan dijadikan sebagai output? Nah, untuk itu kita sekarang belajar. Kalau kemarin kita coba menggunakan LED. LED itu dia memancarkan cahaya. Jadi, apakah LED itu input atau output? Ya. Kalau kita lihat dari segi fungsinya, LED itu sebuah output. Karena apa? Karena kita memberikan sebuah logika kepada LED atau memberikan tegangan pada LED, dan nanti LED-nya akan menyala, berarti mengeluarkan hasil berupa apa? Berupa cahaya. Kemudian kita coba pasang DC motor misalkan. DC motor sebagai input apa sebagai output? Nah, DC motor itu sebenarnya lebih difokuskan untuk output. Jadi ketika kita memberikan tegangan kepada motor DC ya, nanti outputnya berupa apa? Apakah cahaya atau apa gitu kan? Nah, kalau motor, kan kalau kalian mungkin pernahnya menggunakan membeli Tamiya mungkin ya, atau mungkin drone atau helikopter yang lain, kan dia ada motornya juga. Jadi motor itu sebuah komponen yang dia tuh mengeluarkan sebuah gerakan. Nah, nanti ketika diberi tegangan, si motor DC ini dia akan menggerakkan gitu ya. Menggerakkan sebuah rotor di sininya. Jadinya dia berupa output karena berbentuk gerakan, mengeluarkan gerakan. Jadi tadi juga Bapak awal-awal bilang bahwa difokuskan gitu ya, DC motor ini difokuskan untuk menjadi output. Kenapa Bapak bilang difokuskan? Karena sebenarnya DC motor itu bisa dia sebagai input itu memberikan tegangan, dia itu bisa sebenarnya. Kalau kita putar ini, nanti dia akan keluar tegangan tapi sangat kecil. Nah, itu kan konsepnya sebenarnya konsep pembangkit listrik ya. Di motor kalian pun sama gitu, dari putaran berubah jadi listrik. Nah, mungkin kita bahas ini itu di waktu yang akan datang. Untuk sementara kita akan fokus melihat yang mana input dan mana output. Kemudian ada piezo. Piezo itu bisa dibilang buzzer. Jadi si piezo atau buzzer ini outputnya berupa suara. Kalau LED tadi berupa cahaya, motor berupa gerakan, piezo berupa suara. Jadi kalau diberi tegangan dia akan menggetarkan membrannya dan jadi suara. Nah, selanjutnya mungkin ini sama ya kayak motor. Kemudian micro servo juga berupa motor, berupa gerakan. Kemudian kita masuk ke input ya. Sekarang ke input. Nah, kalau tadi kan output itu berarti kita memberikan tegangan keluar.
Kalau yang input berarti kita mendapatkan tegangan dari luar ke dalam. Tegangan yang didapat dari luar itu dijadikan sebagai nilai atau data gitu ya. Contoh potentiometer. Nah, kenapa potentiometer sebagai input? Nah, kalau kita lihat kalau dia sebagai output, memangnya dia menggerakkan apa sih atau misalkan mengeluarkan apa sih gitu loh. Jadi potentiometer itu tidak mengeluarkan apa-apa. Malahan kalau ini kita putar, ya kalau kita putar nanti ada sebuah perubahan nilai yang menjadi input untuk Arduino. Nah, kalau kita di searching di Google gitu ya, kita tulis analog input Arduino. Di sini ada potentiometer, kemudian, nah ini sama ya, potentiometer kayak gini. Nah, kalau ini projectnya berarti dia dari potentiometer, gimana caranya supaya bisa menyalakan sebuah LED. Nah, jadi kan ada 3 komponen di sini, ada input, ada proses, ada output. Ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada slide switch. Ya, sama dengan saklar yang lain, switch ini juga sebagai input. Mungkin kalau di sini posisinya dia off, di sini on gitu ya. Ini sebagai input. Kemudian di sini kita lihat ada fotoresistor atau sensor LDR. Fotoresistor, jadi dia itu pekat terhadap cahaya. Kalau diberi cahaya, nanti ada sebuah nilai yang masuk ke sini, ke Arduino. Ya. Kemudian ada sensor ultrasonik. Ini digunakan untuk mendeteksi jarak biasanya. Jadi konsepnya sama seperti kelelawar yang mengeluarkan suara ultrasonik ya yang sangat kecil, yang tidak dapat didengar oleh kita. Nanti pantulan suara itu akan balik lagi, makanya dia ada dua ada dua seperti membran gitu, ada dua membran, dia yang satu untuk menembak, yang satu untuk menerima. Kemudian ada PIR sensor. Nah, kalau PIR sensor ini dia sensor yang bisa mendeteksi hawa panas gitu. Misalkan hawa panas tubuh seseorang, hawa panas hewan atau kendaraan gitu ya. Tapi dia tidak bisa menampilkan berapa suhunya gitu. Dia hanya tahu oh dia ada hawa panas nih gitu. Jadi biasanya di PIR itu digunakan untuk sensor maling biasanya ya, atau untuk sensor orang yang lewat gitu. Itu PIR sensor. Nah, kemudian untuk baterai, nah, apakah baterai itu input atau output? Ya, pertanyaannya, apakah baterai itu input atau output? Nah, kalau baterai biasanya kita golongkan dalam sebuah sumber daya. Jadi dia bukan input atau output. Ya sebenarnya dia ya bukan input dan output, dia tuh sumber daya karena Arduino pun sebagai pemroses ya, dia tidak akan bisa berfungsi apabila tidak ada sumber daya. Bapak ini kok nggak ada baterainya? Nah ini ibaratnya dia dihubungkan dengan kabel USB. Kabel USB ini terkoneksi ke laptop atau handphone. Nah, laptop dan handphone itu output dari USB-nya itu dia biasanya 5 volt gitu. Jadi ke sini langsung masuk, langsung jalan berfungsi, menyala. Nah, itu sekilas tentang input, proses dan output.
Kemudian kalau kemarin kita sempat mencoba LED ya, sekarang kita coba memprogram piezo atau motor dulu ya. Kita coba yang outputnya dulu. Nah, kita program menggunakan coding yang sama aja, yang defaultnya, yang menyalakan LED internal yang ini ya, di pin 13, high dan low, berarti menyala 1 detik dan mati 1 detik. Jadi awal mulanya pin 13-nya kita set sebagai output karena kita kan memberikan tegangan keluar. Kemudian divide loop-nya, kegiatan yang berulang-ulangnya, itu pin 13 output, kemudian pin 13 high ya menyala, kemudian mati 1 detik dan menyala 1 detik dan mati 1 detik ya, delay 1000. Nah, setelah itu kita hubungkan ke pin. Tapi sebelumnya bahwa usahakan LED itu harus dipasang resistor. Supaya apa? Ini supaya arus yang mengalir dari Arduino ke LED itu tidak terlalu cepat. Jadi arusnya akan dihambat oleh resistor sehingga LED-nya tidak akan cepat rusak. Ya kalau realnya kayak gitu. Karena ini simulasi, kita biasakan saja walaupun misalkan apa nggak ngefek nih, ya udah nggak masalah. Tapi kita biasakan hal yang seharusnya, gitu kan ya. Nah, dan resistansinya pun harus kita ubah. Ini yang terlalu besar kita kasih 220 aja. Nah, ini hitungannya nanti kita bisa hitung dalam mata pelajaran penerapan rangkaian elektronika. Nah, sudah itu kita coba start simulation. Nah, dia sudah menyala 1 detik dan mati 1 detik. Nah, sekarang kita coba menggunakan yang piezo. Nah, piezo juga ini ada positif ada negatif ya, jadi usahakan sesuai. Nah, kalau di Arduino ini kan sebenarnya arus DC. Jadi di kita itu ada 2 jenis, ada AC, ada DC. Nah, kalau DC itu selalu ada positif dan ada negatif, ada polaritas. Nah, setiap komponen juga pasti ada positif dan negatifnya. Jadi usahakan kalian dalam menghubungkan suatu komponen itu harus sesuai ke yang positif ke positif, yang negatif yang ke negatif gitu ya. Yang negatif ke ground. Nah, itu. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nah, ya kalau di simulasi mungkin suaranya seperti itu, ada sedikit apa ya? Ada suara cuma tidak jelas lah, noise gitu. Tapi kalau aslinya sebenarnya itu bunyi bip, bip, bip. Kalau aslinya bunyi bip, cuma kalau di simulasi ya seperti itu, agak kresek-kresek gitu ya. Nah, sudah di piezo sudah, LED sudah, sekarang kita lanjut ke motor. Yang motor pun sama, dia ada ya kalau di motor meskipun berbeda positif dan negatifnya, efeknya nanti dia akan berjalan atau memutarnya itu tidak searah gitu ya. Kita coba aja sekarang dengan defaultnya bahwa yang positif ke yang merah, yang negatif groundnya ke yang hitam. Nah, dia berputar ke arah mana? Ke arah kanan. Dengan putarannya sebesar 6000. Dia bisa
6.000, ini 5.000 ya, 5.400 RPM. Nah, kemudian kalau kita balikan ya, ini ke sini dan ini ke sini. Nah, dia akan berlawanan arah, menjadi arah putarannya ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Itu kalau motor. Nah, sekarang kita belajar mencoba sensor yang atau belajar komponen sebagai input gitu ya. Pertama kita coba dulu dari sini, dari potensiometer. Nah, kemudian input pun ada dua jenis, ada input analog dan input digital. Bedanya apa gitu ya? Nah, kalau input analog atau sinyal analog dulu ya, sinyal analog itu sifatnya sinusoidal, dia tuh ada bukitnya, ada lembahnya, dan bisa lembah dan bukitnya pun bisa berada di tengah-tengah gitu, nggak selalu sama gitu ya. Ini analog signal. Kalau yang digital, dia itu sama, ada lembah dan bukit, cuma lembah dan bukitnya selalu sama. Misal ada sinyal 1 itu di sini, sinyal 0 di sini, dan selalu seperti itu. Jadi tidak ada 0,5 misalkan 0,7, nggak ada. Adanya 0 dan 1, selalu seperti itu. Kalau bahasa manusia mungkin iya atau tidak. Tidak ada atau gitu ya. Iya atau tidak gitu. Cuma dua. Nah, kita pun harus membedakan gitu. Harus mengetahui mana sensor atau inputan yang analog, mana yang digital. Kalau yang analog, nah, kita pacuannya dari sini aja nih. Dari tutorial ya. Kalau yang analog rata-rata dia punya 3 kabel. Yang pertama ada VCC, GND, dan kabel output. Kabel outputnya ini nanti mengacu ke arah pin analog. Jadi tidak bisa kalau kita mau pakai sensor yang analog, kita arahkan ke pin digital, itu tidak bisa. Khusus pakai yang analog. Nah, jadi intinya potensiometer ini kalau kita gerakkan itu menunjukkan kecenderungan. Kalau mungkin panahnya ke arah ground, ya berarti dia nilainya nanti mendekati 0 ya. Jadi kan ini 0 dan 5 volt. Kalau ke ground 0, kalau ke 5 volt berarti kecenderungan ke 5 volt. Nah, berarti kan kalau di tengah-tengah dia ada nilai tengahnya gitu ya. Tidak seperti nilai digital tadi yang 0 atau 1 gitu. Nggak ada ataunya. Kalau di analog dia bisa tengah-tengahnya. Nah, itu analog in. Sekarang kita coba juga untuk project namanya lampu dimmer ya, seperti ini. Nah, kemudian di digital di output pun apakah ada analognya? Gitu kan? Apakah output pun ada output analog atau hanya output digital? Nah, kalau di sini ya, di project yang akan kita kerjakan ini, nanti kita akan membuat sebuah project di mana lampunya akan meredup. Kalau kita tahunya tadi bahwa di output digital itu lampu itu nyala dan mati gitu ya. Tapi kalau di output analog itu tidak hanya nyala dan mati, tapi ada mati, redup, dan nyala. Nah, tapi pinnya pun khusus. Itu pin yang harus ada
ini tanda ini nih, kurawal gini ya, kayak cacing gini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pin yang bisa difungsikan untuk output analog. Nah, sekarang kita coba ya. Kita mulai tutorial dari ini ya, fritzenlab.com. Nah, kita coba dulu. Nah, sebenarnya belajar Arduino itu mudah, tutorialnya banyak di website ya. Dan kita pun belajarnya pun enak, tidak perlu punya Arduino-nya. Kita bisa belajar dari Tinkercad ini, gitu ya. Nah, pertama di sini untuk potensialnya, nah pin yang tengah, nah, kita arahkan ke A0. Nah, kemudian yang ini ke ground, dan yang ini ke 5 volt. Kemudian kita pasang LED-nya dan kita pasang resistornya seperti biasa ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke coding pemrograman. Nah, di sini kalau mau dibaca bisa ya. Kalau mau langsung ke pemrograman juga bisa. Nah, di set dulu supaya tidak terlalu besar nilainya. Oke. Nah, kalau di sini kan banyak banget ya programnya. Ada yang modified, mungkin ini ibaratnya kredit untuk yang buat. Nah, kalau di sini kan ada garis miring atau backslash namanya. Jadi garis miring kan biasanya ini. Nah, ini jadi ini. Atau memang slash ini ya. Nah, kemudian ada bintang, udah gitu bla 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 ditutup oleh. Nah, kalau ada seperti ini namanya komentar. Komentar itu merupakan teks yang tidak akan dibaca oleh mesin. Jadi biasanya ini itu merupakan informasi kepada pembaca programnya. Seperti ini. Jadi di sini dia tuh menjelaskan bahwa ini dibuatnya tahun 2008, dimodifikasi tahun 2012 oleh Tom Igo ya. Kemudian bla 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 bla, kalau mau contohnya bisa ke ini, ke link ini. Nah, itu. Di sini pun bisa kalian tulis misalkan nama. Nah, ini format tugasnya gini ya. Nama, kemudian kelasnya, gitu kan. Terus sekolah misalkan. Kayak gitu boleh. Kemudian di bawahnya kita mulai program. Nah, kalau di sini pun ada selain yang gini tipenya, ada juga yang gini, yang slash slash. Nah, kalau slash slash itu sama komentar, cuma dia hanya sebaris. Nah, di segini tuh dia komentar. Yang di bawah ini sudah program. Ya. Jadi kalau di antara ini ataupun di
satu baris ini kita mau nulis apapun boleh gitu, nggak akan jadi error karena tidak akan dibaca oleh mesin gitu ya. Dan biasanya kalau yang satu baris ini dia mau menjelaskan program di bawahnya, misalkan ini constant integer analog pin sama dengan A0. Nah, this constant maksudnya konstan itu bahwa nilai itu tidak akan bisa diubah gitu. They are used to give names to the pin used. Jadi untuk menamai baris program ini itu untuk menamai bahwa A0 itu kita namai dengan analog pin, analog in pin. Nah, biar ketika nanti dipanggil itu kita panggilnya nama, bukan panggil apa pinnya. Jadi bisa ini pun bisa misalkan analog read A0 itu bisa gitu. Cuma kebanyakan programmer tuh biasanya menamai pin-pin mereka dengan sebutan gitu ya. Oke, berarti kita juga pakai aja di sini ikuti cons int analog in pin sama dengan A0. Jangan lupa titik koma ya. Kemudian cons int analog out pin sama dengan 9. Jadi untuk input pinnya di A0 dan output pinnya di pin 9. Kemudian kita buat variabel lagi berupa nilai angka integer ya. Sensor value sama dengan 0, integer output value sama dengan 0. Kemudian kita masuk ke void setup. Di sini kita ketik serial.begin. Nah, mungkin ada hal yang terlewat ya bahwa Arduino itu dia bisa berkomunikasi. Jadi bukan hanya sebagai input output, dia juga bisa berkomunikasi gitu ya. Seperti lainnya kita manusia. Kita butuh masukan, kita juga memberikan sebuah output atau kerja ya, tenaga keluar, dan kita juga bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, dalam kaitannya di sini Arduino itu berkomunikasi dengan siapa gitu ya. Nah, kalau dalam simulasi mungkin tidak terlihat bahwa itu sebenarnya nyambung ke sebuah laptop. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini nanti dia akan berkomunikasi dengan laptop yang menjadi laptop untuk dia diprogram gitu. Jadi kalau aslinya itu dia Arduino kemudian kabel sambung ke laptop gitu kan. Kita nanti buka ini nih, buka programnya di sini nih, di program Arduino IDE gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk simulasi ya tentunya lebih simpel lagi gitu kan. Tidak usah pakai Arduino, tidak usah pakai kabel. Langsung saja. Nanti di sini ada kelihatan serial monitor. Oke. Kalau sudah di set tadi kemudian ditutup. Oke, selanjutnya adalah mungkin pertanyaan kenapa kan LED atau pin 9 itu sebagai output, kenapa kok tidak di set di pin mode? Kalau biasanya kan ada pin mode gitu ya, pin mode 9 output misalkan kayak gitu. Kalau kita kan sekarang pakai pin analog ya. Ini analog input dan analog output. Nah, untuk analog itu tidak usah di set seperti itu, bisa langsung digunakan. Jadi kita langsung saja ke void loop. Kemudian kita panggil variabel tadi sensor value, itu berarti nilai sensor. Nah, sebenarnya variabel itu apa sih? Variabel sebenarnya
kalau kita ibaratkan sebuah ember gitu kan. Ember kosong nih, berarti kan ember bisa diisi gitu. Mau diisi apa? Diisi air bisa, diisi pasir bisa, ya apapun bisa asalkan cukup gitu ya. Nah, variabel pun sama, mau diisi apa? Mau diisi teks, mau diisi angka, atau mau diisi apa? Gitu. Yang penting cukup. Nah, tadi kan kita sudah mendeklarasikan ya bahwa sensor value itu tipe datanya integer. Integer itu berarti apa? Berarti nilai yang ada di sensor value itu adalah angka, itu kan, sebuah nilai angka. Apakah bisa diisi dengan huruf atau teks? Nah, itu butuh proses lagi, tapi yang jelas kalau integer di awal berarti ini tuh angka nanti, ya. Nilai yang di dalam itu berupa angka. Nah, kemudian sensor value ini diisi apa dong kalau gitu? Nah, isinya dari sensor value itu adalah nilai analog yang dibaca pada pin A0. Jadi nilai tegangan gitu ya. Nilai tegangan antara 0 sampai 5. Nah, kalau yang digital itu bukan 0 sampai 5 tapi 0 atau 5 gitu. High atau low, ya atau tidak gitu. Tapi kalau di analog itu 0 sampai 5 gitu ya. Nah, jadi kita baca nilai yang ada di sini. Analog in pin. Kemudian kita pakai, nah, untuk yang outputnya diisi apa yang outputnya? Nah, yang outputnya diisi nilai mapping. Jadi nilai map itu atau fungsi map itu, ini fungsi map namanya ya. Fungsi map itu untuk memetakan. Jadi gini, nilai yang masuk ke analog in pin itu skalanya dari 0 sampai 1023. Nah, sedangkan nilai yang diperbolehkan gitu kan untuk analog output itu dari 0 sampai 255. Jadi nilai ini ya, nilai in itu harus diskalakan jadi 0 ke 255 sampai 255. Itu fungsinya yang map. Kemudian terakhir kita ketik analog write. Jadi biasanya kan kita pakainya digital write. Nah, karena kita mau nilai analog berupa nilai analog berarti kita pakainya analog write. Dan kita kasih delay aja 100 supaya perubahannya terlihat gitu ya. Nah, sudah jelas di sini bahwa sensor value itu diisi oleh nilai dari analog input, kemudian output value, variable output value itu kita isi ya dengan skala dari 0 1023 ya. Jadi ini dulu dibaca. Misalkan ini udah dibaca kemudian diskalakan. Misalkan hasilnya 300 berapa. Nah, kalau skala di 0255 itu berapa gitu ya. Nah, kemudian analog write kita outputkan nilai 0 sampai 255 itu menjadi sebuah output berupa LED, berupa cahaya. Apakah 0 itu terang, apakah 0 itu redup, nanti kita lihat. Nah, mungkin di sini ada yang kurang sedikit. Nah, supaya kita bisa melihat nilainya berapa, maka kita tuliskan di sini serial.print ln
Kemudian ini itu nilai sensor value. Ya, berarti nanti akan kita lihat berapa sih nilai di sini itu, gitu kan? Seiring kita memutar potensio ini. Ini kita lihat di serial monitor. Sekarang kita start simulation. Nah, kita lihat, nilainya 0, masih 0. Nah, kita coba putar. Nah, kita coba lihat. Di kondisi nilai 0, lampunya masih mati. Kemudian kita coba gerakan. Nah, di nilai 61 dia ada kenaikan ya. Kita lihat apakah dia semakin terang tuh. Nah, di full 1023 dia sangat terang, maksimal terangnya ya. 1023. Jadi kan sudah jelas bahwa tadi skalanya 0 sampai 1023. Nah, kemudian sekarang ya kalau nilainya kalau nilai dari output value itu nilai yang sudah diskalakan jadi 0,255 berapa ya gitu kan. Kita lihat aja di sini. Output value. Berarti kan sampai ya 1023. Nah, kalau di output value apakah sampai 1023? Nah, output value itu sampai 255. Jadi sudah jelas bahwa pengaruh ini output value itu diskalakan jadi 0 sampai 255, bukan lagi 0 sampai 1023. Gitu. Nah, misalkan kita pengen lihat dua-duanya. Nah, kita coba buat lagi serial.print sensor value, kemudian di sininya sensor value. Nah, di sini kita buat lagi serial print output value. Serial.print ln output value. Nah, kemudian kita start lagi. Nah, kita lihat di sini 0, 0 dua-duanya ya. Kemudian kita maju ke sini sedikit. Untuk nilai sensor value-nya 82, output value-nya itu bernilai 20. Nah, dari sini nah, sama juga ya. Untuk nilainya 430, dia di sini ada 107. Nah, kalau max gitu kan, sensor value-nya 1023 tapi output value-nya 255. Nah, kayak gitu. Kemudian gini. Di sini ada serial print ln. Bedanya apa sih gitu ya? Kalau serial print ya, ketika di sini kita ketik serial lagi, itu dia tidak otomatis meng-enter. Ibarat kayak gini kan. Ini enter nih ke bawah, gitu kan, enter. Sensor value tadi kan sama dengan. Nah, kemudian ada lagi serial.println. Walaupun di programnya di enter, tapi tidak akan berpengaruh pada hasil di serial monitor. Jadi sama aja dengan seperti ini sebenarnya. Nah, ini sama aja bisa aja gitu. Cuma mungkin gak enak dibaca, lebih enak dibaca ya seperti ini. Nah, tapi di sini tidak ujuk-ujuk meng-enter. Yang bikin meng-enter itu adalah ini ln. Serial.print ln. Sensor value apa sih gitu? Berarti ini variabel. Jadi nilainya berubah-ubah seiring kita menjalankan potensio. Ya, ini juga sama. Dan untuk teks yang ibaratnya statis ya, dia sensor value ini kan tidak berubah-ubah ya. Namanya teksnya sensor value aja terus. Nah, kita kasih tandain kutip.
berarti dia tipe datanya adalah string, itu kalimat atau teks, itu ya group value. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian. Untuk tugasnya seperti biasa, kalian kerjakan seperti ini, namai gitu ya. Untuk sekarang mungkin tidak usah pakai annotation, tapi langsung aja di sini di program. Tapi dengan catatan, kalian harus mengerjakan di akun Tinkercad kalian masing-masing. Karena apa? Karena Bapak bisa memantau langsung melalui akun Tinkercad kalian masing-masing. Jadi percuma aja kalau misalkan mengirim di Classroom. Jadi ini tetap di screenshot, tetap dikasih ke Classroom, tapi nanti juga Bapak akan pantau di Tinkercad-nya ada apa enggak nih. Bapak akan cross check gitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini silakan kerjakan seperti ini. Usahakan kerjakan secara mandiri. Maksudnya apa? Kalian mengerjakan sendiri. Boleh berkelompok boleh gitu kan. Kalau nggak punya alatnya boleh. Kalau nggak punya perangkatnya boleh berkelompok, tapi tetap jaga protokol dan tetap kalian yang harus mengerjakan sendiri. Ketik-ketik sendiri gitu ya. Jangan sampai dikerjakan oleh orang lain. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Tetap semangat walaupun kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan kita bisa cepat bertemu dan kemudian jaga selalu kesehatan kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.